Selamat sore, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian yang pertama, nyanyian rohani nomor 389. 389 nyanyian rohani. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari atas dan nyanyi pada kornya. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Doa pembukaan kami serahkan Bapak Gembala. Di tempat ini, ya Tuhan
Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sampai malam ini Tuhan kami bisa datang kepadamu, beribadah melayani Tuhan lewat doa penyembahan pada malam ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya kami rindu bertelut di bawah kaki-Mu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Kami bergantung sepenuh Tuhan pada belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Banyak kekurangan kami, ketidakmampuan kami menyelenggarakan ibadah yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, sungguh-sungguh menjadi asap dupa harum di hadapan-Mu. Engkau hadir di tengah kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali. Jiwa-jiwa baru Tuhan pertambahkan. Gembalakan kami semuanya Tuhan. Terima kasih yang ada di luar kota, luar pulau. Hari-hari ini menunaikan tugas atau berlibur semua. Engkau jaga, lindungi, sertai. Sampai tiba kembali di Surabaya dengan selamat. Kembali beribadah, melayani Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Psalm nomor 22. Psalm nomor 22. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga. Ingat akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak, menuai banyak juga. Hidupnya menerima kelimpahan. Bait kedua. Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Dia berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Saat tuai telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, kelak hidupmu akan berkelimpahan. Saat tuai telah tiba, mari bersorak
bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, dan hidupmu akan berkelimpahan. Bait ketiga. Menabur sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersukacita, sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati penuh syukur kepadanya. Bait keempat. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Allah sanggup melimpahkan semua, agar kita senantiasa dapat kesempatan melakukan berbagai kebajikan. Kur. Saat Tuhan tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, dan hidupmu akan berkelimpahan. Kur. Saat Tuhan tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, dan hidupmu akan berkelimpahan. Kor sekali lagi. Saat Tuhan tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, dan hidupmu akan berkelimpahan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya, Psalm nomor 48, Psalm 48. Bawalah hidupku untuk dikembalakan. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Kur. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu.
di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Silakan duduk. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita semua supaya hidup kita dikembalakan akhir-akhir ini, karena hanya dalam penggembalaan kita boleh mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan hidup kita, atas permasalahan hidup kita. Tuhan sanggup menyelesaikan asal kita mau tergembala, duduk di rumput yang hijau, dan Tuhan akan mengulurkan tangan menolong kehidupan kita. Nyanyian selanjutnya, nyanyian rohani nomor 311, doa 311. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Bait kedua. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku, doa hubungi hidupku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Kembali bait pertama. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku,
Doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya, nyanyian rohani nomor 205. 205 dari nyanyian rohani. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku? Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Bait kedua, kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, kita angkat tangan. Ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat
memisahkan aku darimu, karena tiada mungkin ku hidup tanpamu. Ku cinta Kau, Yesus. Puji Tuhan, kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala perkara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk kita mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala urusan, segala kebutuhan hidup kita. Dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dalam penggembalaan, segala sesuatu terjawab. Segala permasalahan boleh diselesaikan Tuhan, dan ada damai sejahtera, sukacita surgawi, melimpah dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian selanjutnya, nyanyian rohani nomor 270, untuk menyambut firman Tuhan. Nyanyian rohani 270. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah, mari kita bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Pada kornya waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita mengatakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian kerinduan kami bersama Tuhan, supaya manusia darah daging yang banyak kesalahan, banyak noda celah ini Tuhan, bisa disucikan, diubahkan menjadi sama mulia dengan Engkau Tuhan. Bagi kami sesuatu yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh lewat kekuatan firman-Mu malam ini, sungguh-sungguh Tuhan terjadi penyucian dan keubahan hidup sedikit demi sedikit sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, sebab itu kami membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba, untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada Tuhan. Di dalam negeri, luar negeri, urapi semua
untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan bekerja di tengah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban di tengah kami sekalian. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 20b. Aku dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Artinya mulai sekarang sampai masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Bahkan yang terakhir sampai kita duduk bersanding dengan dia di takhta surga, takhta Yerusalem baru. Itu penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Mulai sekarang sampai masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Sampai kita duduk bersanding dengan dia di takhta surga atau takhta Yerusalem baru. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi ini penyertaan yang terakhir. Duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga, takhta Yerusalem baru. Syaratnya, barang siapa menang. Saya, sebagaimana aku pun telah menang. Jadi syaratnya menang bersama Yesus. Ini untuk bisa duduk di takhta surga Yerusalem baru, penyertaan terakhir. Kita harus menang bersama dengan Yesus. Syaratnya untuk menang bersama Yesus, Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dipanggil, dipilih. Setia. Syarat menang bersama Yesus. Kita harus dipanggil, dipilih, dan setia. Dipanggil, dipilih, itu berarti menjadi imam-imam dan raja-raja. Kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Dan yang setia. Dipanggil, diselamatkan, dipilih,
dijadikan imam-imam dan raja-raja. Dan yang setia. Jadi syarat menang bersama Yesus yaitu kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang setia. Imam-imam dan raja-raja yang setia sampai garis akhir. Setia sampai garis akhir. Setia sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali. Ini syarat untuk menang bersama dengan Yesus. Sampai kita nanti duduk di takhta. Kita harus dipanggil, diselamatkan, dipilih, dijadikan imam dan raja setia. Kalau digabung, kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang setia. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Ini pokok kesetiaan. Saja 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi sekali lagi, pokok kesetiaan yang sejati, yang sungguh-sungguh, pokok kesetiaan yang sejati yang tidak palsu adalah kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama dengan kesetiaan yang sejati kepada firman pengajaran yang benar. Yang sudah menjadi pengalaman hidup. Saya ulangi, pokok kesetiaan yang sejati saja adalah kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama dengan kesetiaan yang sejati kepada firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman hidup. Adam dan Hawa diberi firman oleh Tuhan, pengajaran firman saja. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali satu tidak boleh dimakan. Selama mereka ikut itu, selama mereka setia pada firman pengajaran yang benar, yang sudah menjadi pengalaman hidup, mereka bersuasana firdaus, hidupnya bersuasana firdaus. Tidak ada kekurangan dan bahagia, tidak ada air mata dan lain-lain. Nah ini satu, ini pokok kesetiaan saja. Pokok kesetiaan adalah kesetiaan yang sejati kepada Kristus, sama dengan kesetiaan yang sejati kepada firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman hidup. Nah, kesetiaan pada firman pengajaran yang benar itu yang menentukan kesetiaan yang lain. Kesetiaan dalam nikah saja, kesetiaan dalam nikah. Begitu mereka makan buah, tidak setia pada firman. Nah, Tuhan tanya, Adam kamu makan buah? Ah ini, perempuan ini. Nah, sudah tidak setia dalam nikah. Sudah saling menyalahkan. Dan lain sebagainya. Sudah saling menyalahkan. Dan ini, pokok kesetiaan itu pada firman. Pokok kesetiaan pada firman pengajaran yang benar. Itu menentukan kesetiaan yang lain. Yaitu kesetiaan dalam nikah, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Kesetiaan dalam segala hal. Nah, ini harus dipegang. Ini pokok kesetiaan. Kalau pokok anggur itu carang-carangnya ini kesetiaan yang lain. Pokok dulu kesetiaan pada pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman itu pasti setia yang lain. Pasti setia yang lain. Bisa mengerti saja? Pasti setia dalam nikah, setia dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam apa saja. Dalam segala hal setia. Setia. Seandainya kita menjadi pegawai, setia. Seandainya jadi yang setia. Kalau sudah setia pada Kristus, setia pada pengajaran, setia yang lain. Setia yang lain. Tapi kalau sudah tidak setia pada pengajaran yang benar, seperti apa? Tidak setia, semua tidak setia. Kalau ada setia palsu. Hanya dibuat-buat setianya.
palsu. Palsu. Jadi tanpa pengajaran yang benar, kesetiaan tanpa pokok pengajaran yang benar adalah kesetiaan yang palsu, yang hanya dibuat-buat. Kesetiaan yang palsu dan tidak kekal. Kesetiaan yang palsu dan tidak kekal. Harus ada pokok, harus ada Kristus. Kesetiaan. Nah, ular memperdaya Hawa tadi. Hawa diperdaya ular sama dengan Hawa digigit ular. Hawa digigit ular. Sehingga kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Kehilangan kesetiaan yang sejati pada firman pengajaran yang benar. Yang sudah menjadi pengalaman hidupnya. Ini hati-hati. Diperdaya ular, digigit ular. Gigitan ular. Kita belajar ada 2 macam gigitan ular. Ada 2 macam gigitan ular. Jadi ini Hawa diperdaya oleh ular. Digigit ular. Yang pertama, ular menggigit telinga. Menggigit telinga Hawa. Kejadian 3 ayat 1. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Ini ular menggigit telinganya Hawa. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau Tuhan bilang Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ular bilang jangan kau makan. Nah, hati-hati. Kalau sudah Alkitab bilang boleh, Alkitab bilang tidak boleh, hamba Tuhan bilang boleh, kita bilang boleh. Ini sudah, kalau mau mendengar, ini sudah digigit ular. Ya, ini sementara Tuhan bilang boleh kau makan buahnya, ular bilang tidak boleh. Jadi ular menggigit telinga Hawa. Artinya, Hawa mau mendengar. Hawa memberi kesempatan untuk mendengar suara ular itu, ajaran lain. Tuhan bilang boleh kau makan, ular bilang tidak boleh. Didengar, tidak apa-apa, aku kuat dengar. Itu sudah digigit telinganya. Telinga mendengar itu sudah digigit ular. Hawa memberi kesempatan mendengar ajaran lain, suara ular, atau memberi kesempatan memberi tanggapan, mau memberi kesempatan untuk mendengar ajaran lain, suara ular, dan memberi tanggapan. Wah, ditanggapi, oh itu tidak gitu, gini, gitu. Ini bahaya. Perdebatan itu bahaya. Memberi tanggapan pada firman yang lain, firman pengajaran, ajaran yang lain saja, ajaran yang lain dari yang sudah dia terima. Ini sudah digigit ular. Kalau memberi kesempatan untuk mendengar ajaran lain dari yang sudah diterima dan memberi tanggapan kepada ajaran lain yang sudah daripada yang sudah diterima, ajaran itu sudah digigit ular. Itu sudah digigit ular. Tandanya, nah ini sudah digigit ular, itu sama dengan telinganya sudah digigit ular. Tandanya, hatinya menjadi bimbang. Pertanyaan itu ular. Ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, tanda tanya. Sudah tanda tanya. Hati menjadi bimbang. Sama dengan banyak pertanyaan terhadap firman yang benar. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan terhadap ajaran yang benar. Oh, enggak bisa. Masa begitu? Masa begitu? Itu cirinya. Tandanya. Kalau orang sudah mendengar ajaran lain, sebentar lagi dia justru bimbang terhadap yang benar. Justru bimbang terhadap yang benar. Sudah mulai kasih tanggapan negatif. Enggak gitulah. Masa itu. Ini hatinya bimbang. Ya, banyak pertanyaan terhadap ajaran yang benar. Akibatnya, Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Kejadian 2, 16, 17 sudah berulang diberitakan ini. Hawa menambah dan mengurangi ajaran yang benar. Hawa menambah dan mengurangi
ajaran yang benar. Menambah kata raba, mengurangi kata bebas sudah diterangkan yang lalu. Hawa menambah dan mengurangi ajaran yang benar. Kalau Tuhan bilang boleh dimakan buahnya dengan bebas, hilang bebas. Kalau Tuhan bilang jangan kau makan, nanti kau mati. Jangan kau makan dan raba, jangan kau raba. Ditambah, dikurangi. Menambah, mengurangi ajaran yang benar. Dengan macam-macam sekarang ini. Dengan logika, lawaan, dan lain-lain. Nah ini semua. Menambah, mengurangi, merubah ajaran yang benar. Ingat, kalau ajaran dirubah, arahnya juga berubah. Ajaran yang benar itu arahnya Firdaus. Kalau ajaran yang benar dirubah, arahnya berubah. Tidak ke Firdaus lagi. Kepada kutukan. Kepada kutukan. Ya, ajaran yang benar itu di Firdaus, Adam dan Hawa. Surga, Firdaus, surga. Tapi kalau ditambah, dikurang, dirubah, ajaran yang benar dirubah. Dirubah-rubah. Maka arahnya juga melenceng. Tidak ke Firdaus lagi. Tapi kepada kutukan. Kepada kutukan. Itu tanda pertama. Hati bimbang, banyak pertanyaan, banyak kritik terhadap ajaran yang benar. Akibatnya menambah, mengurangi ajaran yang benar, merubah ajaran yang benar sehingga arahnya berubah. Bukan lagi ke Firdaus, tapi kepada kutukan. Suasana kutuk. Kemudian mulai tidak dengar-dengaran. Sudah menambah, mengurang, akibat kedua, makan. Diambil buah, dimakan. Ya, Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati untuk memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi akibat kedua, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada ajaran yang benar. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada ajaran benar, sehingga telanjang. Dipermalukan telanjang. Hidup dalam dosa. Dipermalukan. Tidak bisa dipermuliakan jika Yesus datang kembali kedua kali. Ketinggalan. Tidak bisa duduk di takhta. Tidak bisa terangkat di awan-awan. Tidak bisa dipermuliakan di takhta. Tidak bisa. Itu istilah telanjang. Hidup dalam dosa dan dipermalukan. Tidak bisa dipermuliakan jika Yesus datang kedua kali. Tidak bisa duduk di takhta. Kalah dia. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa dengan berpegang pada ajaran yang benar. Oh, suasana Firdaus. Tapi ini hati-hati. Kesetiaan yang sejati. Ini ular ini mau membuat kita tidak setia pada ajaran yang benar. Sebab tahu setan itu. Kalau sudah tidak setia pada ajaran benar, sudah tidak setia yang lain. Oh, setia om dalam nikah. Setia. Oh, enggak. Itu hanya palsu. Hanya dibuat-buat. Palsu. Harus ada kesetiaan pada pengajaran. Nah, bagaimana Hawa, ular menggigit telinga Hawa, yaitu mau mendengar ajaran lain, memberi tanggapan pada ajaran lain, merespon ajaran lain. Ini mau mendengar, ya ada bedanya, tapi ini sama, ini mulai memberi respon. Seperti Hawa. Ya, kemudian sudah digigit, tandanya hatinya bimbang. Banyak pertanyaan, banyak komentar pada yang benar. Kalau dulu, oh ini pengajar. Mulai, oh kok bisa gitu ya. Rasanya, mulai banyak pertanyaan, banyak komentar, banyak kritik pada ajaran yang benar. Justru pada yang benar. Yang tidak benar malah dia, ya tidak apa-apa, itu kan begini, begitu malah. Dibela-bela. Nah, itu sudah telinga digigit. Saja, mulai menambah, akibatnya menambah, mengurangi, merubah ajaran yang benar. Kemudian tidak dengar-dengaran, melawan. Yang boleh, Tuhan bilang boleh, dia bilang tidak boleh. Yang Tuhan bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Melawan itu. Tidak taat, tidak dengar-dengar. Melawan ajaran firman pengajaran. Melawan Tuhan. Yang Tuhan katakan boleh, dia bilang tidak boleh. Yang Tuhan katakan tidak boleh, dia bilang boleh. Dia bela semua. Nah ini bahaya. Akibatnya telanjang, dipermalukan.
Hidup dalam dosa, terus dipertahankan kesalahan itu. Dan dipermalukan. Tidak bisa dipermuliakan jika Yesus datang kembali kedua kali. Ini ular menggigit telinga. Saja, ular menggigit telinga. Kemudian tanda B, hati. Tadi hati bimbang, pertanyaan-pertanyaan A. Tanda B, hati menjadi muak terhadap manna. Nah, ini manna itu ajaran yang benar. Firman penggembalaan, ajaran benar. Hati menjadi muak digigit ular. Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Hati menjadi muak pada manna. Tadi hati bimbang pada firman. Mulai menambah, mengurangi, merubah, mulai tidak taat. Belum sampai di situ. Muak terhadap ajaran yang benar. Manna. Dari surga itu muak. Bilangan 21 ayat 4. Bilangan 21 saja, ayat 4 sampai 6. Bilangan 21 ayat 4 sampai. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan melawan Musa. Melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, Musa. Saja. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak mana. Yang dari surga muak. Ajaran benar dari surga muak malah. Nggak mau dengar, muak. Marah mereka. Nah itu tanda telinga sudah digigit ular. Saudara, hati-hati mendengar ajaran lain, gosip-gosip, artinya telinga. Tadi belum disebut gosip-gosip juga termasuk. Ajaran-ajaran lain, gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Itu saja. Kemudian ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah ini saja. Semoga kita begitu. Akibatnya, ini hati menjadi muak kepada manna, ajaran yang benar. Saja. Akibatnya kering rohani, mati rohani. Kering rohani. Saja. Mati rohani. Bisa dideteksi kering rohani, mati rohani itu bisa dideteksi dari kata-katanya kering. Kata-katanya kering. Saja. Kata-katanya kering. Yaitu saku perkataan dusta, perkataan sia-sia itu dusta, fitnah, menghasut, dan lain-lain. Nah, itu sudah telinganya digigit oleh ular. Saja. Sehingga hatinya bimbang, yang pertama. Hatinya bimbang, merubah banyak pertanyaan. Akibatnya dirubah-rubah ajaran yang benar. Tidak taat, makan buah. Hawa makan buah, hati-hati. Ini belum disebut. Begitu Hawa makan, kasih Adam lah. Orang tidak taat itu saya mempengaruhi orang lain. Hati-hati. Banyak mempengaruhi orang lain. Bergosip dan mempengaruhi orang lain. Orang yang sudah menolak ajaran yang benar itu mempengaruhi orang lain. Orang dekat. Hati-hati. Mempengaruhi orang lain. Ya, itu yang harus kita hati-hati. Roh tidak taat itu gampang menular istilahnya. Mempengaruhi orang. Roh tidak taat, memberontak itu gampang menular. Kalau roh taat sulit. Mau ngajak orang, ayo, kita ayo, dukung yuk, ayo kita ini. Wah, susah. Sulit. Tapi kalau tidak taat baru, ayo, wah. Sudah muncul semua. Itu hati-hati. Saja, hati menjadi muak pada mana kering rohani. Mati rohani. Dapat dideteksi lewat kata-kata yang kering. Perkataan sia-sia, dusta, menjelekkan orang, fitnah, dan lain-lain. Saja, fitnah, dan lain-lain. Termasuk gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya semua. Dan akan dibinasa untuk selamanya. Masuk kematian yang kedua, kebinasaan selama-lamanya. Masuk kematian kedua, kebinasaan selama-lamanya. Ini ular menggigit telinga. Yang kedua, ular menggigit tangan. Ular menggigit tangan. Kisah Rasul 28 ayat 2 sampai 3. Ular juga menggigit tangan.
Nah, ini ular yang memperdaya Hawa. Kita harus hati-hati. Oh, sebab setan tahu. Kalau kita hidup dari firman pengajaran yang benar, dari Alkitab, ini ajaran yang benar. Oh, sudah suasana firdaus. Suasana firdaus. Tidak ada kekurangan, bahagia, air mata dihapus. Setan tahu. Makanya dihalangi datang ke gereja, dihalangi. Kalau tidak bisa, dihalangi untuk mendapat ajaran yang benar, dihalangi. Kayak guru saya selalu mengatakan, kalau hamba Tuhan berzina, dia sendiri masuk neraka. Tapi kalau dia mengajarkan ajaran palsu, jemaat celaka, betul. Dalam suasana kutukan, betul. Banyak air mata sampai kebinasaan. Digigit ular telinganya. Saja kita hati-hati. Kemudian tangan, ular menggigit tangan. Kisah Rasul 28 ayat 2 sampai 3. Kisah Rasul 28 ayat 2 sampai 3. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ. Karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Hawanya dingin. Musim dingin rohani. Tanpa kasih. Saudara, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Nanti dikebaskan. Nah, ularnya mati di situ. Saudara, ularnya dipanggang justru. Saudara, nah itu. Jadi menggigit tangan. Ular menggigit tangan supaya hamba Tuhan, anak Tuhan menjadi dingin rohani. Kalau ular menggigit tangan supaya dingin, masuk musim dingin. Supaya dingin rohaninya. Tanpa kasih. Saudara, dingin rohani. Tanpa kasih. Dingin rohani. Tanpa kasih. Prakteknya, dingin rohani. Hati-hati, ini musim dingin justru. Kedatangan Yesus kedua kali, ini didahului musim dingin. Musim dingin rohani, ini yang harus kita jaga. Ular menggigit tangan. Supaya masuk dalam musim dingin rohani tanpa kasih. Prakteknya, pertama, tidak bisa memberi. Tidak bisa mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan. Dan tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Kikir dan serakah, itu nomor 1. Itu musim dingin. Tangan digigit oleh ular. Ya, prakteknya tidak bisa mengembalikan. Sebenarnya kalau perpuluhan itu bukan memberi, mengembalikan milik Tuhan. Iya kan? Milik Tuhan. Jadi misalnya uangnya teman ada di saya 100.000, ini uangmu bukan memberi, ya memang milik dia. Salah sebenarnya kalau memberi perpuluhan itu belum memberi, belum. Mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan. Dan tidak bisa tadi ya, tidak bisa memberi, tidak bisa mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus milik, dan tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Kikir dan serakah, itu digigit ular, itu musim dingin. Kikir dan serakah, itu sudah musim dingin roh. Tanpa kasih. Saja, tanpa kasih. B, Galatia 5, 19 sampai 21. Galatia 5, ini musim dingin, tangannya digigit ular. Dia hanya melakukan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa. Saja, Galatia pasal 5, ayat 19. Mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah. Nah ini, saja hanya melakukan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan dosa. Tidak bisa melakukan perbuatan benar dan baik. Tidak bisa melakukan perbuatan benar. Hanya semata-mata perbuatan dosa atau daging. Hanya melakukan perbuatan dosa, perbuatan daging. Perbuatan merugikan, memilukan Tuhan, merugikan orang lain. Memilukan Tuhan, saja,
memedihkan hati orang tua, merugikan orang lain. Nah, itu aja. Kalau tangan digigit oleh ular. Saja hanya melakukan perbuatan dosa, perbuatan daging. Perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Memedihkan hati orang tua, merugikan orang lain. Nah, itu yang bisa diperbuat. Tidak bisa melakukan perbuatan benar dan baik. Tidak bisa. Tidak bisa melakukan perbuatan yang benar dan baik. Yang berkenan sama Tuhan, sama orang tua, sama sesama tidak bisa. Hanya merugikan, memilukan, memedihkan, saja, merugikan. Hanya itu. Itu sudah tanda-tanda digigit oleh ular. Digigit oleh ular tangannya. Nah, dulu di Taman Eden sudah terjadi. Ular memperdaya Hawa. Sekarang menggigit telinga, menggigit tangan. Saja ular. Ayo kita harus sungguh-sungguh. Nah, ini tanpa kasih. Ini tanpa kasih. Perbuatan benar. Hanya perbuatan dosa itu tanpa kasih. Nah, di surat Roma, kalau kita menyetujui, mendukung perbuatan dosa, itu juga tanpa kasih. Kalau kita menegur, menasihati dengan keras, nah itu justru kasih. Kasih. Saja ini, jadi tadi hanya melakukan perbuatan dosa. Tidak bisa melakukan. Dan mungkin tidak melakukan, tapi menyetujui. Nah itu juga digigit tangannya. Kita tidak melakukan perbuatan dosa, tapi menyetujui orang berbuat dosa. Tidak mau menegur, tidak mau menasihati seperti Imam Eli. Tidak mau ditegur, dinasihati. Wah kasih ini. Tidak ditegur ini kasih, salah. Itu tanpa kasih. Kalau orang tua tahu anak salah, tidak ditegur, dinasihati. Itu tanpa kasih justru. Itu menjerumuskan. Tapi kalau kita berani menegur, menasihati dengan keras sesuai pengajaran. Justru itu kasih. Justru itu kasih. Mengasihi. Justru itu ada kasih. Untuk menolong orang itu. So, ya, jangan dibalik-balik. Sekarang kalau kita tegur orang berdosa ini, kita nasihat, wah tanpa kasih. Tanpa kasih. Kita berikan jalan yang benar, wah tanpa kasih. Tanpa kasih. Saya berulang kali, kemarin orang datang pada saya. Saya begini-begini. Menurut saya gini, oh tidak bisa, salah itu. Ini loh, kamu gini-gini. Wah, karena mau dicopot dari dosanya, ngamuk. Wah, pendeta tanpa kasih. Nah, itu aja, julukan saya sekarang banyak, pendeta tanpa kasih. Jadi kalau dia tidak benar, saya arahkan yang benar. Tapi tidak cocok dengan dia, tanpa kasih. Gembar-gembor, pendeta tanpa kasih. Pendeta tanpa kasih. Nah, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa, silakan. Kemarin datang, ini begini. Oh, tidak bisa. Kalau begitu kamu kan mau tetap berbuat dosa toh. Nah, kamu pindah ke sini. Kamu ini. Jangan berbuat dosa lagi. Ayo. Wah, langsung ngamuk. Nah, nanti di luar sudah pendeta tanpa kasih. Tidak ingat keluarga itu. Tanpa kasih. Nah, ya biar aja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baru kemarin. Dan sering kali ini. Saya terjadi. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita menasihati, menegur, kamu jangan gitu. Dia marah, itu kasih itu. Itu kasih. Itu kasih. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian Galati 6 ayat 11. Galati 6 ayat 11. Galati pasal 6 ayat yang ke-11. Galati pasal 6 ayat yang ke-11. Galati 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi tadi kisahnya Rasul Paulus. Tangan Rasul Paulus ini menulis ini surat-surat. Galati, Efesus. Dia tulis dengan tangan sendiri. Kalau digigit ular, tidak bisa nulis lagi. Tidak bisa dipakai Tuhan. Mengerti? Jadi Rasul Paulus menulis dengan tangannya sendiri itu surat-surat. Kalau digigit ular, tidak bisa lagi nulis. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak bisa lagi dipakai oleh Tuhan. Dalam pembangunan. Tidak bisa beribadah. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia. Sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Sama dengan Rasul Paulus. Tidak bisa menulis surat-surat. Tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak setia. Bahkan sampai tinggalkan ibadah. Tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam gerakan hujan akhir. Hati-hati. Kalau tidak dipakai Tuhan dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus, akan dipakai ular, dipakai setan dalam
pembangunan Babel. Kegerakan pembangunan Babel. Tidak ada pilihan lain, cuma dua. Kalau tidak tubuh Kristus, Babel. Pasti Babel. Semoga kita bisa mengerti. Saja. Satu lagi puncaknya yang terakhir, ini musim dingin. Tidak ada kasih. Tangan digigit ular, tidak ada kasih. Tidak bisa memberi, tidak bisa mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus, tidak bisa memberi, kikir, serakah. Kemudian hanya melakukan perbuatan dosa, merugikan orang. Saja. Kemudian tidak setia dalam ibadah pelayanan, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak bisa dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Dipakai oleh setan dalam pembangunan Babel. Saja. Kemudian yang terakhir, kalau digigit ular tidak bisa diangkat. Tangan ini tidak bisa diangkat untuk menyembah Tuhan. Ini puncaknya. Saja. Tidak bisa mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Saja, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Tidak bisa mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Itu digigit oleh ular. Tapi mari malam ini biarlah kita mohon kepada Tuhan untuk kita bisa mengangkat tangan menyembah. Jadi kalau bisa menyembah Tuhan, mengangkat tangan berarti bisa melayani. Karena penyembahan adalah puncak karya rohani. Penyembahan adalah puncak ibadah pelayanan kepada Tuhan. Puncak karya rohani. Itu penyembahan. Semua harus mengarah pada penyembahan. Berkorban sampai penyembahan. Melayani sampai penyembahan. Puncak dari ibadah pelayanan. Puncak dari karya rohani. Jadi kalau kita bisa menyembah, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa mengembalikan milik Tuhan dan seterusnya. Nah, sampai menyembah Tuhan. Ayo berusaha malam ini untuk bisa menyembah Dia. Saja Mazmur 141 ayat 1 sampai 4. Ini Raja Daud menuliskan, saja, menyembah Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat 1 sampai 4. Mazmur 141 ayat 1 sampai 4. Ya Tuhan, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Nah, ingat mezbah dupa emas, ada dupa, ukupan. Itu alat tabernakel, mezbah dupa emas, ada ukupan, itu doa penyembah. Dan tanganku yang terangkat. Nah, sama, penyembah itu mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Saja, seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, jangan racun ular tadi. Mulut berkata tadi, hati diracun oleh ular, mulutnya juga, tangannya diracun, jangan. Saja, tapi awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku, jaga hati juga. Saja, jangan diracun, jangan berisi racun. Kalau diisi racunnya ular, digigit, tidak ada kasih. Tapi kalau tidak ada racun, ada kasih. Amin, saudara, ada kasih. Ini dijaga dalam doa penyembahan. Jaga mulut, jaga hati. Jangan condongkan hatiku pada yang jahat untuk melakukan perbuatan yang fasik. Jaga perbuatan tangan. Jangan perbuatan jahat bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan. Jangan menyetujui dosa dan lain-lain. Jangan. Jadi kalau disimpulkan, saat kita menyembah Tuhan, maka telinga, hati, bibir, tangan diisi dengan kasih Allah. Saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu awasilah. Maka telinga, hati, bibir, tangan kita diisi dengan kasih Allah. Supaya tidak terkena racun ular. Supaya tidak terkena racun ular. Nah, ini doa penyembahan penting. Ya, mengeluarkan racun ular. Kasih dimasukkan. Amin, saudara? Mengeluarkan. Apa kalau obat sekarang detox, apa itu ya? Mengeluarkan racun-racun. Nah, ini penyembahan bagi kita. Penyembahan.
mengeluarkan racun-racun. Supaya mulut ini hanya diisi kasih. Mulai telinga, mulut, hati, mulut, tangan, diisi kasih. Racun-racun dikeluarkan semua. Nah, yang ngerti obat-obatan itu. Detoksi, apa itu? Keluarkan semua racun-racun. Saja dikeluarkan racun. Kasih yang ada di dalam kita. Amin. Saudara, kasih yang ada. Nah ini doa penyembah. Nah, saya percaya racun penyakit jasmani juga dikeluarkan. Dalam penyembahan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara. Kalau racun-racun yang rohani bisa dikeluarkan, yang dahsyat itu. Yang bisa membawa orang dari Firdaus sampai ke dunia ini. Sampai ke neraka. Bisa dikeluarkan. Kalau cuma racun penyakit-penyakit jasmani. Bisa juga Tuhan mengeluarkan. Amin. Bisa juga. Kalau banyak menyembah. Baik. Tuhan mengeluarkan racun-racun. Memberi kesehatan juga kepada kita secara jasmani. Di Kartikagera istirahatnya hamba Tuhan itu ya menyembah. Bukan kesana kemari. Tambah capek. Banyak menyembah. Racun-racun dikeluarkan. Kalau istirahat tubuh kan tidur. Nah, istirahat rohani ini banyak menyembah. Racun-racun ular dikeluarkan. Kasih yang dicurahkan kepada kita. Dijaga. Mulut kita, hati kita, telinga kita semua. Diisi dengan kasih Allah. Sehingga tidak ada racun ular. Tidak ada tempat bagi racun ular. Tidak ada. Dan di saat kita mengangkat tangan. Menyembah Tuhan. Maka Tuhan juga mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Yakin. Yakin. Saat tidak bisa apa-apa. Sudah. Menyembah saja. Ulurkan tangan sama Tuhan. Biar tangan kasih-Nya diulurkan kepada kita. Kita hidup dalam tangan kasih itu. Hasilnya terakhir. Sefanya 3 ayat 16. Sefanya 3 ayat 16 sampai 18. Kitab Nabi Sefanya. Ayo. Malam ini jangan ada di tangan ular. Seperti Hawa. Tapi di tangan Tuhan. Jangan diisi racun seluruh hidup ini. Jangan mau digigit telinga. Ajaran-ajaran. Jangan mau dengar. Gosip-gosip. Jangan. Jangan sok kuat. Enggak apa-apa saya. Salomo sok kuat. Ya, saya kira pasti istrinya diketawain. Baru ngomong, Pak ini ilah ini. Wah pasti diketawain. Saya mengalami ini. Seorang adik saya sungguh-sungguh. Sekarang mendengar. Ya, datang di suatu kebaktian diajak bosnya. Pulang dia ketawa. Waduh lucu sekali. Tahu-tahu siapa mau berteriak, siapa ini, wah lucu sekali. Saya ingatkan, jangan, kamu jangan. Ya, dia setiap minggu datang di Malang beribadah. Jangan ikut-ikutan. Oh enggak apa-apa, aku bisa. Diajak lagi, lama-lama, bukan cuma enggak mau ajar, saya enggak salah apa-apa dimusuhi. So, ya. Itu kena gigit. Bertahun-tahun. Kalau datang ke Malang sengaja, kebaktian selesai 9:30, dia datang 9:30. Dia lihatkan sama orang, nih adiknya tidak datang. Cuma datang begini aja. Dia mengaku pada saya. Sengaja biar orang tahu semua. Bahwa aku tidak suka di sini. Sampai begitu. Gigitan ular. Saya sudah nasihati, jangan dek. Oh enggak apa-apa, ketawa-ketawa. Bahaya. Gigitan ular. Ajaran asing itu bahaya. Tapi untung, nah ini. Satu kali dia ikut ke Papua, kena firman, pulang dia. Betul-betul bertobat sampai hari ini. Sampai hari ini. Kuasa Tuhan menolong dia. Ayo sungguh-sungguh. Jangan di tangan ular, tapi di tangan Tuhan. Amin. Tangan kasih Tuhan. Jaga semua. Telinga semua. Jangan diisi racun. Jaga. Lewat penyembahan jaga. Jangan ada keinginan untuk mendengar yang lain. Jangan ada keinginan. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Kasih Tuhan diisi. Yuk, Sefanya 3, ayat terakhir ini. Ayat 16 mulai. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Jangan takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Jadi ini hasilnya pertama, kasih Tuhan, tangan kasih Tuhan menguatkan kita. Yang sudah letih lesu,
beban berat, tersandung, jatuh mungkin. Dikuatkan supaya tetap setia berkobar-kobar. Tangan kasih Tuhan memberi kekuatan ekstra bagi yang sudah letih lesu, beban berat, tersandung, dan lain-lain. Untuk tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Dalam ibadah pelayanan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, tangan kasih Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tangan kasih Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Artinya, menyelesaikan segala masalah yang sudah mustahil bagi kita. Memberi kemenangan kepada kita. Menyelesaikan segala masalah yang sudah mustahil bagi kita. Ayo, malam ini sungguh-sungguh. Jangan biarkan ular menggigit, tapi biarlah kita menyembah Tuhan, semua diisi kasih Allah. Sampai hidup di dalam tangan kasih Allah. Luar biasa. Kita kuat, setia berkobar. Dalam ibadah pelayanan, dalam menyembah Tuhan. Dan segala masalah diselesaikan. Kemudian, ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Tangan kasih Tuhan membaharui kita. Dari manusia, daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Mulai dari telinga. Hawa digigit telinganya. Kita dibaharui mulai telinga. Manusia baru. Mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Itu aja. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu. Ini permulaan kembali ke Firdaus. Permulaan suasana kita sudah mungkin digigit ular, suasana seperti Hawa, kutukan, air mata. Mau kembali ke Firdaus, dibaharui. Mulai dari telinga yang hanya untuk mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, ajaran yang benar. Itu kita kembali pada suasana Firdaus. Sedikit demi sedikit air mata dihapus. Kembali kepada suasana Firdaus. Mungkin dalam kekurangan mulai dipulihkan ekonomi, dipulihkan. Suasana Firdaus. Suasana Firdaus. Yakin dari telinga. Kalau bisa hanya mendengar dan dengar-dengaran pada ajaran yang benar saja, jangan yang lain. Sudah kita kembali ke Firdaus. Amin, saudara. Kembali. Mulai ini. Sampai kalau Tuhan datang. Kembali ke suasana Firdaus sekarang. Kembali ke suasana Firdaus. Jika Yesus datang kedua kali. Kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Dan sungguh-sungguh kita terangkat di awan-awan yang permai. Bersama dengan Dia. Saudara, kita kembali ke Firdaus dan kita duduk bersanding dengan Dia. Di tahta surga. Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekarang semua. Mari, biar kita berada di dalam tangan kasih-Nya malam ini. Ya, jangan berada di tempat yang lain. Jangan digigit ular, serahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. 144 pesalum. Turnya saja, tangannya selalu diulurnya. Bagi yang rasa susah, yang suasana apa saja. Biar kujama Yesus, agar sinar kasih-Nya, tangan kasih-Nya bekerja di tengah kita. 144 dari pesalum, turnya saja. Tangannya selalu yang rasa susah. Apa keadaan kita, serahkan pada Dia. Tangan kasih. Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulurnya. Tangannya selalu diulurnya. Bagi yang rasa susah. Spon-spon tolong dibagikan yang belum ada. Biar ku jama
Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Lagi, tangannya selalu diulurnya. Tangannya selalu diulurnya. Bagi yang rasa susah, jangan putus asa. Ada tangan yang kuat. Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Dengan U, dengan U. Lagi, tangannya selalu diulurnya. Jangan ragu, jangan bimbang. Apapun keadaan kita, menyembah Dia. Racun ular dikeluarkan, kasih-Nya dicurahkan, sampai kita hidup dalam tangan kasih-Nya. Haleluya. Serahkan semua, sampai yang mustahil, yang mengganggu kita, serahkan. Sekali lagi, serahkan semuanya. Yang membuat kita susah, sedih, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kendor dan lain-lain, masalah dan lain-lain, serahkan kepada Dia. Haleluya. Dia tidak menipu kita. Biar ku jama Yesus Tuhanku. Kita sembah Dia musik beberapa kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Haleluya. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Kami menyembah. Kami menyembah. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Haleluya. 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 Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Haleluya. Haleluya. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau, biarlah Engkau, biarlah Engkau. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah masa, biarlah masa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah Engkau, biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Haleluya. Haleluya. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau. Biarlah Engkau.
Kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Tidak bisa apa-apa Tuhan. Ya Laga, ya Laga, ya Laga.
Curahkan kasih-Mu Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau. Gila Engkau. Yalah tanpa kasih-Mu kami tidak bisa apa-apa. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalah Asa, Yalah Asa, Yalah Asa. Haleluya. 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 Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Haleluya. 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 Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Yalah Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yalah Asa, Yalah Asa. Yalah Asa. Yalah Asa. Yalah Asa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalah Engkau.
Haleluya. 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 Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya. Sambil bangkit berdiri di tempat yang ada. Bagi yang rasa susah,
biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Tangannya selalu diulurkan, tangannya selalu diulurnya, bagi yang rasa susah, biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Dengan tundukkan kepala. Apapun keadaan kita malam ini, ada tangan berlobang paku, tangan penuh kasih yang diulurkan untuk menolong kita semua. Jika ada yang sangat membutuhkan tangan yang berlubang paku, tangan kasih, angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Jika kita membutuhkan, angkat dua tangan. Berserah sepenuh kepada Dia. Sekali lagi dengan jangan berharap yang lain, hanya tangan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, diulangi. Serahkan kepada Dia. Dia tidak menipu kita. Pasrahkan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Kami mencoba-mu, kami mencoba-mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, haleluya, 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 ya laga, ya laga, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai sorak-sorai jika Engkau datang Tuhan. Oh haleluya. Kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tangan kasih-Mu sanggup melakukan apa saja dalam hidup kami Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini, di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Dimanapun berada dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban.
membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di Malang, Engkau tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Tuhan sekolah minggu tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, Engkau tarik Tuhan. Untuk tekun, yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan ada yang seperti Yudas yang menyelundup Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Sebelum Engkau datang kembali Tuhan, Engkau berkemurahan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri masa depan yang indah pada kaum muda. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, berkati. Buka jalan semua Tuhan. Engkau berkemurahan. Yang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Utang piutang tolong. Yang membutuhkan pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah kuliah menghadapi kelulusan UAS, skripsi, tesis Tuhan, dan lain-lain, Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami. Demikian pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan. Ampuni kami semua. Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak kecil, ampuni semua. Engkau tolong Tuhan. Baik Ibu Untung, Ibu Sin, Ibu Himawati, juga Ibu Rahel, Tuhan Engkau jamah. Ibu Juni, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, juga Bapak Sutomo, Bapak Agus, Bapak Joni, Bapak Sundoro, juga Bapak Gaino di Papua. Saudara Yohan Esra, Engkau jamah juga Tuhan. Ampuni kami. Pendeta Kristofel, juga Pendeta John Dimer. Ampuni semua. Kuasa-kuasa dan yang tidak disebut nama, Engkau jamah semua. Kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan. Beri kami kesehatan, kekuatan surga. Oh Tuhan, Engkau tolong semua. Beri panjang umur semua. Bisa melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Demikian pergumulan yang lain, Engkau mendengar seru doa kami. Engkau yang jawab, Engkau tolong Tuhan. Kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu datang kepada. Mulai di Solo, Engkau tolong Tuhan. Di Medan dan lain-lain, Engkau tolong semua. Kami tidak mampu, di Batam juga kami tidak mampu Tuhan. Engkau bekerja, Engkau berkemurahan. Buka firman, buka jalan semua. Lempinel Kristus ajaib, Engkau tolong juga. Kami serahkan Tuhan untuk yang akan datang. Engkau yang menyeleksi, Engkau buka firman, buka jalan semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Tanggal 30, 31 Juli sampai 1 Agustus yang akan datang. 240, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu
ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Kemudian Minggu jam 4:30 sekolah minggu. Dan kebaktian umum jam 6:kurang 1/4. Ajaklah sekolah minggu datang pada Tuhan. Kaum muda remaja juga datang supaya berada di dalam tangan kasih Tuhan. Ya, doakan juga pelayanan di Solo. Jika saudara mau ikut ya urus sendiri-sendiri. Ya. Jadi karena ini hanya di gereja, ada ulang tahun gereja GPT di sana. Sebenarnya pentakbisan, tapi karena belum memenuhi syarat, jadi hanya ulang tahun gereja di sana. Ya, GPT Manahan, di GPT Manahan. Baik, ya, jam 6 sore mulai di Solo. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita doakan juga untuk di Medan tanggal 30, 31 dan 1 Juli, juga di Batam 28 sampai 30 Agustus yang akan datang. Saja di Pulau Batam. Kalau tidak salah itu Air Asia baru buka ke Singapura dari 0 rupiah. Jadi kalau lewat Singapura, kalau hanya 200, ditambah ke Batam 150, 350, PP 700 sudah bisa sampai. Ya. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa juga Tuhan, bagi yang berulang tahun kemarin, Bapak Yohanes Tikno Gunawan, dan lain-lain, Engkau tolong semua. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu Tuhan. Baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya, Engkau lindungi kami. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.